Halo, hari ini kita bahas mengenai setup kandang untuk New Caledonian Gecko, yaitu Crested Gecko dan Gargoyle Gecko. Bagaimana cara penataannya, apa aja yang dibutuhkan, eh, dan bagaimana cara kita melakukan persiapannya. Secara umum terdapat dua tipe dari kandang yang bisa kita siapkan untuk Crested Gecko atau Gargoyle Gecko tersebut, yaitu satu simplicity, yaitu dimana kita cuma menyiapkan kandang dengan alasnya berupa karton atau tisu dan memberikan beberapa ornamen untuk dia berlindung. Atau kita yang menyukai lebih ke bioaktif, yaitu substratnya yang berupa tanah, berupa moss, ataupun hal-hal lain yang lebih mirip dengan keadaan aslinya di alam. Bagi yang pro kepada sistem bioaktif, mengatakan kalau ya di alamnya memang seperti itu, ya kenapa kita tidak boleh membuatnya seperti itu. Oke. Bagi saya sendiri di sini saya lebih memelihara dengan sistem bioaktif ya, karena terkait dengan waktu saya memelihara, terkait dengan kondisi lingkungan juga, sepertinya lebih bagus sistem bioaktif, karena kotorannya, sisa-sisa makanan itu bisa terurai secara sempurna kalau kita memakai sistem bioaktif. Tidak harus setiap berapa hari sekali membersihkan kotorannya atau mengganti kertasnya. Tapi di video ini kita akan mempraktekkan beberapa cara untuk setting kandangnya, mana yang terbaik, mana yang menurut teman-teman bisa diterapkan bagi teman-teman, ya silakan. Oke, kita mulai. Oke, yang pertama simplicity. Apa itu simplicity? Konsepnya adalah kita memelihara dengan setup yang sesimpel mungkin. Untuk membersihkannya sangat gampang. Saat ini pakai biasanya ada ini, tisu. Kita cuma memerlukan tisu sama kandang. Kandangnya boleh apa? Boleh apa aja, mau Tupperware, mau kandang yang sudah tersedia seperti ini, mau juga tin wall aja. Untuk Crested Gecko sebenarnya perawatannya sangat simpel, jadi tidak perlu cari yang heboh-heboh ya. Jadi kita tinggal pakai tisu, takan, kasih ornamen untuk dia sembunyi, dan untuk dia bertengger kasih daun-daunan palsu untuk tempat lindungnya, juga untuk tempat menempel air. Sudah selesai. Nah, simpel kan? Oke, apa kelebihan sistem ini? Jelas, satu, ketika kotorannya ada, kita tinggal membuang tisunya. Dan satu lagi, untuk gecko baby, teman-teman breeder beberapa lebih suka menggunakan simplicity ini karena kita bisa melihat apakah gecko kita tuh makan atau tidak. Gimana cara ngeliatnya? Ketika gecko kita makan pasti ada kotorannya kan, ada pupnya. Jadi kalau dengan sistem seperti ini kita bisa melihat beberapa hari bisa kita lihat apakah dia makan atau tidak. Karena untuk gecko ini berbeda dengan leopard gecko atau gecko lain, kadang tidak gampang kita untuk melihat dia sudah makan atau belum, kecuali mungkin kita suapin ya, dengan repasi atau dengan jangkrik atau lain-lain. Tapi tidak semua yang mau untuk disuapin seperti itu. Jadi dengan simplicity ini cocok bagi yang masih baby. Gecko ini lebih menyukai minum dari dinding, dari tetesan yang ada di dinding atau tetesan-tetesan yang ada di daun. Dia itu tidak terlalu menyukai minum di tempat minum.
Dan saya tidak pernah melihat sih dia minum di tempat minumnya itu. Jadi nanti setiap hari kita semprot, kasih minum sini, jadi nanti dia minum dari sini. Oke, ini adalah Simplicity. Oke, berikutnya Bioactive. Apa itu Bioactive? Yaitu sistem kita memelihara di mana kita sudah memiliki lingkungan yang sama seperti lingkungan di alam. Di alam bagaimana sih? Kalau di alam kan sudah banyak serangga atau hewan-hewan kecil lain yang akan siap untuk mengurai baik itu kotoran, sisa makanan, dan lain-lain. Bioactive itu menggunakan sistem itu. Jadi kita akan memelihara dengan substrat atau basic tanahnya itu berupa tanah atau media lain yang juga digunakan untuk tanaman. Tapi kita harus memilih media yang tidak beracun, tidak kotor, dan sudah disterilkan. Oke, coba dilihat. Pasti teman-teman melihat ada hewan-hewan kecil yang bergerak ya. Oke, kita zoom. Nah, itu namanya springtail. Springtail ini adalah hewan yang bertanggung jawab untuk menguraikan kotoran dan sisa makanan yang ada di cage ini, di kandang dari gecko kita. Apa aja yang kita butuhkan untuk mempersiapkan cage ini, yaitu satu adalah substrat. Nah, substrat yang baik adalah substrat yang tidak mengandung racun, tidak mengandung pestisida, tidak mengandung pupuk, atau tidak mengandung bahan-bahan yang bersifat kimiawi. Yang kedua, kita perlu punya charcoal atau arang. Arang ini adalah media untuk hidupnya dari springtail. Nah, dan yang ketiga adalah springtail itu sendiri. Springtail adalah hewan kecil berupa serangga yang hidupnya mengurai makanan-makanan ini. Kita selain harus menjaga reptil kita, juga harus menjaga springtail tetap hidup. Caranya kita harus memastikan kondisi tanah tetap lembab, tidak kering, dan bahan makanan selalu tersedia. Setelah itu apa yang kita butuhkan? Setelah substrat dan springtail kita masukkan, kita beri ornamen tempat bersembunyi, tempat bertengger, dan seperti tadi kita kasih daun. Ini daun sintetis. Apakah harus sintetis? Tidak, boleh yang tidak sintetis, yaitu yang berupa daun hidup. Tapi mungkin untuk daun hidup kita harus mempersiapkan kondisi-kondisi khusus juga. Akan kita bahas di video berikutnya. Oke. Ya, itu dia tadi dua sistem pemeliharaan, yaitu Simplicity dan Bioactive. Untuk teman-teman silakan memilih mana yang lebih cocok dan pas buat teman-teman gunakan. Kalau ditanya mana lebih baik, saya tidak bisa memilih mana lebih baik karena dua-duanya tetap saya gunakan. Untuk Simplicity saya gunakan untuk gecko yang masih baby, gecko yang masih baru netas. Saya akan tetapkan di tempat yang Simplicity karena saya bisa mengontrol makannya, minumnya, dan lain-lain. Untuk gecko yang sudah dewasa, saya biasanya langsung saya pindahkan ke tempat yang bioaktif karena lebih mudah bagi saya untuk memeliharanya. Maintenance-nya lebih rendah karena semuanya sudah tersedia di dalam kandang itu sendiri. Ya, terima kasih telah menonton video ketiga ini, bincang-bincang mengenai New Caledonian Gecko. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada informasi yang masih belum terlalu jelas, akan saya perbaiki berikutnya. Terima kasih, ciao.